Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam dan salam jumpa dengan Neo Reaction. Oke, hari ini saya akan memberikan informasi bagaimanakah perkembangan ketegangan di Timur antara armada militer Amerika Serikat dengan negara Iran. Dan ini di sini saya akan memberikan beberapa video yang mana itu Donald Trump ternyata cara berpikirnya itu mempunyai ketelitian yang tinggi, strategi dalam melakukan suatu serangan itu benar-benar sangat rumit, teliti, jeli, dan sangat tidak mudah dipahami, dan mempunyai berbagai macam jebak-jebakan dan modus-modus tertentu untuk melakukan tujuannya, yaitu mencapai kemenangan dan kemenangan. Inilah terbongkarnya strategi dari Donald Trump yang sangat rumit dan sangat mengerikan yang dihadapi oleh Iran. Bau-bau peperangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali menguat. Kali ini bukan dengan dentuman bom atau rudal yang meluncur ke langit, melainkan lewat pergerakan senyap yang penuh perhitungan. Dunia internasional dibuat terpaku pada satu pemandangan mencolok, sebuah armada raksasa Amerika Serikat yang bergerak masuk ke perairan strategis Timur Tengah. Di garis depan terlihat jelas kapal induk USS Abraham Lincoln, simbol kekuatan militer Amerika yang seolah berkata bahwa Washington siap menghadapi apapun. Namun di balik layar, para analis militer mulai bertanya, apakah kehadiran kapal induk ini benar-benar untuk menyerang atau justru hanya sebuah umpan besar dalam permainan catur militer yang jauh lebih rumit. Abraham Lincoln beserta gugus tempurnya kini berada di wilayah tanggung jawab Komando Pusat Amerika Serikat di Samudra Hindia bagian barat. Posisi ini menempatkan kapal induk tersebut dalam jarak yang sangat strategis untuk menjangkau Iran dalam waktu singkat. Dari udara hingga laut, seluruh mata dunia seolah diarahkan ke satu titik ini. Media internasional memberitakan pergerakan kapal induk tersebut secara masif, sementara sistem pemantauan Iran dipastikan bekerja tanpa henti untuk mengamati setiap manuver armada Amerika. Namun justru disinilah letak kejanggalannya. Dalam doktrin perang modern, sesuatu yang terlalu terlihat seringkali bukan ancaman utama, melainkan pengalih perhatian. Para pakar militer menilai USS Abraham Lincoln berfungsi sebagai magnet radar. Kapal induk raksasa ini secara sengaja diekspos ke area yang mudah terdeteksi oleh radar dan satelit Iran. Akibatnya, sistem pertahanan udara, pengawasan maritim, dan intelijen Iran dipaksa memusatkan perhatian mereka ke arah laut. Setiap pergerakan pesawat tempur dari dek kapal induk, setiap kapal pengawal yang menyertainya menjadi fokus utama. Dalam kondisi seperti ini, Iran seolah digiring untuk menghabiskan energi, waktu, dan sumber daya intelijen mereka hanya untuk mengawasi satu ancaman yang terlihat jelas. Di saat yang sama, jalur diplomasi di kawasan justru semakin sempit. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dilaporkan menutup pintu bagi operasi militer Amerika Serikat yang melibatkan wilayah udara mereka. Namun langkah ini tidak serta-merta menutup opsi serangan Washington. Amerika Serikat telah lama mempersiapkan skenario perang yang tidak bergantung pada izin negara regional. Laporan media internasional menyebutkan bahwa AS masih memiliki kartu truf yang jauh lebih berbahaya, yaitu kekuatan serangan jarak jauh berbasis teknologi siluman. Disinilah peran bomber siluman B-2 Spirit mulai mencuat ke permukaan. Pesawat ini bukan sekedar alat perang, melainkan simbol supremasi teknologi militer Amerika Serikat. B-2 dirancang untuk menembus sistem pertahanan udara paling canggih di dunia tanpa terdeteksi radar. Ketika radar Iran sibuk melacak kapal induk dan armada laut Amerika, B-2 justru dapat menyusup dari arah yang tidak terduga, melintas di ketinggian ekstrim dan masuk ke jantung wilayah Iran tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Keunggulan B-2 tidak berhenti pada kemampuan siluman.
Pesawat ini memiliki jangkauan antar benua, yang berarti ia bisa terbang langsung dari Amerika Serikat menuju target di Timur Tengah dengan bantuan pengisian bahan bakar di udara. Selain itu, Amerika juga memiliki pangkalan strategis di Diego Garcia, sebuah pulau terpencil di Samudra Hindia yang kerap disebut sebagai pangkalan bayangan. Peningkatan aktivitas militer di Diego Garcia menjadi sinyal kuat bahwa lokasi ini disiapkan sebagai titik luncur utama untuk operasi besar. Landasan pacunya mampu menahan beban ekstrim B-2 Spirit yang membawa bom penghancur bunker seberat puluhan ribu kilogram. Ancaman dari Washington pun semakin jelas terdengar. Donald Trump kembali melontarkan peringatan keras kepada Teheran. Ia menegaskan bahwa jika Iran tidak bersedia membuat kesepakatan untuk membatasi program nuklirnya, maka serangan berikutnya akan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Pernyataan ini bukan sekedar retorika politik. Di lapangan, Amerika Serikat telah menempatkan sekitar 50.000 personil militernya di berbagai pangkalan di Timur Tengah. Pergerakan jet tempur F-15, pesawat tanker, drone pengintai, hingga pesawat mata-mata terpantau aktif di berbagai jalur penerbangan strategis. Semua ini mengirimkan satu pesan bahwa mesin perang Amerika berada dalam kondisi siaga penuh. Namun operasi semacam ini bukanlah serangan biasa ketika Amerika Serikat melancarkan serangan ke fasilitas nuklir Iran yang terlibat bukan hanya satu jenis pesawat atau satu cabang militer. Operasi ini melibatkan ratusan aset udara dan laut yang bergerak secara sinkron. 6 bomber B-2 Spirit dilaporkan lepas landas dari pangkalan udara di Amerika Serikat pada dini hari, menempuh penerbangan lintas benua yang melelahkan. Di saat yang sama, kapal selam nuklir Amerika yang beroperasi secara senyap di kawasan tersebut meluncurkan puluhan rudal jelajah ke target yang telah ditentukan. Kompleksitas operasi ini terletak pada logistiknya. B-2 Spirit dikenal sebagai pesawat yang sangat boros bahan bakar. Untuk menyelesaikan misi jarak jauh, pesawat ini sangat bergantung pada pengisian bahan bakar di udara. Disinilah peran pesawat tanker KC-135 menjadi krusial. Namun, tanker ini tidak bisa beroperasi sendirian. Mereka harus dilindungi oleh jet tempur F-18 dan didukung oleh pesawat perang elektronik EA-18 Growler. Growler bertugas membanjiri frekuensi musuh dengan gangguan elektronik, menciptakan kebingungan di sistem radar dan komunikasi Iran. Saat B-2 melaju di ketinggian ekstrim, pilot menghadapi tantangan besar berupa kelelahan. Untuk mengatasi hal ini, Amerika menyiapkan jaringan pangkalan pendukung di kawasan, termasuk di Qatar, Diego Garcia, bahkan hingga Guam. Semua dirancang untuk memastikan misi tetap berjalan tanpa celah fatal. Di bawah mereka, lanskap Iran berupa pegunungan dan gurun terbentang luas menawarkan sedikit perlindungan alami. Namun lapisan penyerap radar pada badan B-2 membuat pesawat ini nyaris tak terlihat, bahkan ketika melintas di wilayah yang dijaga ketat. Ketika mendekati target, awak B-2 dihadapkan pada keputusan paling krusial. Mereka bisa meluncurkan senjata dari jarak jauh atau turun lebih dekat untuk menjatuhkan bom penghancur bunker secara langsung. Senjata yang menjadi andalan dalam skenario ini adalah GBU-57, Bom Massive Ordnance Penetrator. Dengan berat sekitar 30.000 pon, bom ini dirancang untuk menghancurkan fasilitas yang terkubur jauh di bawah tanah. Tidak seperti bom biasa, GBU-57 mengandalkan energi kinetik dari jatuh bebas di ketinggian ekstrim untuk menembus lapisan tanah dan beton hingga ratusan kaki sebelum meledak. Bom ini dilengkapi sistem navigasi GPS dan inersial berkelas militer yang memungkinkan penyesuaian lintasan secara real-time melalui sirip aktif di bagian belakangnya. Tanpa mesin pendorong, akurasi bom ini sepenuhnya bergantung pada ketinggian pelepasan dan presisi sistem pemanduannya. Ketika akhirnya menghantam target, ledakan yang dihasilkan mampu menciptakan efek seperti gempa kecil, menghancurkan bunker dan struktur bawah tanah yang selama ini dianggap kebal. Iran tentu tidak tinggal diam. Sistem pertahanan udara mereka, termasuk jet tempur lawas seperti F-14 dan MiG-29, berusaha melakukan intersepsi. Meski teknologi mereka kalah jauh, ancaman tetap ada jika keberuntungan berpihak. Namun, Amerika telah mengantisipasi skenario ini. IE-18 Growler terus menekan sistem komunikasi Iran dengan gangguan elektronik, membuat koordinasi antar unit pertahanan menjadi kacau. Jika jet tempur Iran berhasil mendekat, F-18 dan F-22 yang siaga akan langsung melakukan penghadangan dari jarak jauh. Setelah senjata dilepaskan, B-2 segera berbalik arah,
berpacu dengan waktu untuk keluar dari wilayah berbahaya. Di belakang mereka, sistem pertahanan udara Iran meluncurkan rudal secara sporadis, sebagian besar mengenai target palsu atau meleset akibat gangguan elektronik. Di udara, pertempuran tak kasat mata terjadi dalam bentuk sinyal, frekuensi, dan data. Ini adalah perang modern yang tidak selalu menghasilkan ledakan besar di layar televisi, tetapi dampaknya bisa jauh lebih menentukan. Semua ini menjelaskan mengapa serangan Israel sebelumnya gagal menembus fasilitas nuklir Iran secara menyeluruh. Meski Israel memiliki bom penghancur bangkar, kedalaman dan perlindungan fasilitas seperti Fordo, Natanz, dan Isfahan terlalu ekstrim. Serangan hanya mampu merusak ventilasi dan struktur permukaan. Untuk menghancurkan fasilitas tersebut secara signifikan, dibutuhkan kombinasi teknologi, daya hancur, dan strategi tingkat tinggi yang hanya dimiliki Amerika Serikat melalui B-2 Spirit. Dalam papan catur militer global, USS Abraham Lincoln mungkin tampak seperti raja yang berdiri gagah di depan. Namun sejatinya, kapal induk itu hanyalah bidak yang sengaja ditempatkan untuk menarik perhatian lawan. Sementara itu, di balik gelapnya langit dan sunyinya udara, B-2 Spirit bergerak sebagai senjata penentu, siap melakukan skakmat tanpa suara. Dunia mungkin melihat kapal induk, tetapi ancaman sebenarnya datang dari arah yang nyaris tak terlihat. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Amerika Serikat mampu menyerang Iran, melainkan kapan dan dengan cara apa langkah berikut. Bau-bau peperangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali menguat. Kali ini bukan dengan dentuman bom atau rudal yang meluncur ke langit, melainkan lewat pergerakan senyap yang penuh perhitungan. Dunia internasional dibuat terpaku pada satu pemandangan mencolok, sebuah armada raksasa Amerika Serikat yang bergerak masuk ke perairan strategis Timur Tengah. Di garis depan terlihat jelas kapal induk USS Abraham Lincoln, simbol kekuatan militer Amerika yang seolah berkata bahwa Washington siap menghadapi apapun. Namun, di balik layar, para analis militer mulai bertanya, apakah kehadiran kapal induk ini benar-benar untuk menyerang atau justru hanya sebuah umpan besar dalam permainan catur militer yang jauh lebih rumit?